Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus ya, ataupun yang ikut aktif di Zoom atau di YouTube ya. Ini untuk pertemuan ke-15 ya, termasuk di pertemuan ke-15, ini pertemuan terakhir ya. Jadi nanti untuk minggu depan, nanti minggu tenang, tanggal 15 sampai dengan tanggal 19, kemudian nanti tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari itu nanti adalah UAS ya. Oke, untuk pertemuan ini yang ke-15 nanti kita akan bicara tentang kriptografi service ya. Nah, jadi masuk ke dalam keamanan ya. Nah, nanti di sini ya, tujuan dari modul ini kita mempelajari layanan kriptografi ya. Kemudian tujuan dari modul ini nanti adalah menjelaskan bagaimana jenis inskripsi, hash, dan tanda tangan digital itu bekerja ya. Jadi untuk memberikan kerahasiaan ya, berikan kerahasiaan, integritas dan autentifikasi ya. Sebelum saya mulai, mungkin ini saya cek dulu ya untuk yang di YouTube-nya. Seperti ini YouTube-nya ini ada trouble ya, masalah ya. Ini begitu saya online langsung dia putus ya. Jadi nanti ini saya upload ulang aja untuk yang ini rekamannya ya. Tidak tahu kenapa. Ini sepertinya ada kendala ini di di YouTube-nya ya. Ya nanti di sini kita pakai yang rekaman ya. Nanti saya upload aja. Karena di sini ini tidak tahu, ini mungkin koneksi internetnya mungkin yang kurang stabil ya. Sehingga di sini begitu saya unggah ini langsung langsung putus ya untuk YouTube-nya ya. Tapi di sini untuk yang rekaman ini oke, tidak apa-apa, nanti saya unggah saja ya. Jadi nanti saya unggah lewat ini di YouTube ya. Oke, kita lanjut ya di sini. Di sini nanti judul topik ini secure komunikasi dan kriptografi. Di sini secure komunikasi menjelaskan persyaratan komunikasi yang aman ya, termasuk integritas, autentifikasi dan kerahasiaan ya. Kemudian kriptografi ini menjelaskan kriptografi ya. Kemudian ada kripto analisis ya di sini. Ini dia nanti menganalisa, dan yang terakhir kriptologi ya.
Oke, mungkin ini saya coba untuk umumkan dulu ya. Ini yang keamanan jaringan ya. Ya, ini yang hari Kamis ya. Hari Kamis jam berapa ya? Ini saya umumkan dulu. Oke ya, saya umumkan dulu. Jadi nanti kalau ada yang mau join, silakan bisa join di Zoom ya. Ini bisa di join di Zoom di room 14 ya. Jadi di room 14. Oke, juga saya umumkan ya yang hari Kamis ini. Oke, kita lanjut ya. Ini. Jadi di sini nanti akan mempelajari ini semua. Ya. Nah, yang pertama adalah ini komunikasi yang aman. Ya. Jadi komunikasi yang aman ini dia menyediakan adanya autentifikasi, integritas, kerahasiaan ya. Nah, jadi untuk memastikan komunikasi yang aman, gitu ya, dari kedua infrastruktur pabrik. Ya. Jadi di sini untuk mengamankan ya, ini termasuk router, server, host ya. Jadi di sini gambar ini ada keamanannya diantaranya adalah untuk autentifikasi, ya, integritas dan kerahasiaannya ya di sini. Kemudian ada dua metode utama ya untuk memvalidasi sumber dalam komunikasi jaringan. Ini layanan autentikasi dan layanan data non repudiation. Dan di dalam komunikasi jaringan ini autentikasi dilakukan menggunakan metode kriptografi. Ya. Sementara data non repudiation ini layanan serupa yang memungkinkan pengirim pesan diidentifikasi secara unik. Ya. Jadi dengan adanya data non repudiation ini, pengirim tidak akan dapat menyangkal telah menjadi sumber pesan. Jadi kalau kita mengirim WA, mengirim apa kan ada jejaknya ya. Oh, ini dari si A, si B, si C lah. Nah ini juga sama ya. Tidak dengan adanya ini kita tidak mungkin nyangkal. Oh, ini sumbernya dari tempatmu. Kita tidak bisa nyangkal karena ada data seperti ini. Kemudian integritas data di sini memastikan bahwa pesan itu tidak diubah ya dalam perjalanan. Ya. Jadi dengan integritas data ini penerima ini dapat memverifikasi bahwa pesan yang diterima itu identik ya dengan pesan yang dikirim ya, dan tidak ada
manipulasi yang terjadi ya itu. Jadi pesan yang dikirim sama dengan pesan yang diterima ya. Sementara kerahasiaan data, ini kerahasiaan data memastikan privasi ya, sehingga hanya penerima yang dapat membaca pesan ya, dan dapat dicapai melalui enskripsi. Jadi enskripsi ini proses mengacak data agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi enskripsi itu proses mengacak ya. Jadi datanya diacak agar tidak mudah dibaca. Ya. Kemudian saat mengaktifkan enskripsi, ini data yang dapat dibaca ini disebut plain text. Jadi data yang bisa dibaca itu plain text atau clear text. Sedangkan versi yang terenskripsi itu disebut transkripsi atau ciphertext. Ya, jadi sebenarnya plain text atau transkripsi atau kalau di sini plain text atau clear text itu yang bisa dibaca. Sementara yang terenskripsi itu transkripsi itu ciphertext. Ya. Nah, pesan plain text ini dapat dibaca, diubah menjadi ciphertext yang merupakan pesan tersamar yang tidak dapat dibaca. Ya mungkin bisa dibaca tapi tidak mengandung arti ya. Itu. Dalam arti kita membacanya tidak ada artinya itu. Ya, orang yang membaca apa ini tidak tahu. Dikiranya ya kumpulan-kumpulan apa. Kemudian deskripsi membalikan proses deskripsi. Jadi kata kunci diperlukan untuk mengenskripsi dan mendekrips. Ya, memang ada kata kuncinya itu ya untuk tautan. Kata kuncinya mungkin bisa berupa kata, bisa berupa rumus ya. Gitu. Jadi rumus itu bisa juga misalkan 2n+1 atau mungkin apa gitu ya. Jadi nanti ada contoh-contohnya gitu ya. Jadi rumus untuk ya kayak dulu kalau kita pernah ikut pramuka itu ya. Kemudian fungsi hash ini cara lain untuk memastikan kerahasiaan data. Jadi fungsi hash itu mengubah string karakternya menjadi nilai atau kunci yang dengan panjang yang tetap. Jadi biasanya lebih pendek yang mewakili string aslinya. Ya, dan perbedaan hashing dan enskripsi adalah bagaimana data itu disimpan. Jadi proses bagaimana data itu disimpan, dia merupakan itu prosesnya. Ya, Pak ini ya aman. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kriptografi. Nah, kriptografi itu apa? Nah, ini kriptografi ini sejarah kriptografi ini dimulai dari lingkungan diplomatik ya. Ya, ini jadi kalau zaman dulu ya, eranya saya dulu itu pernah melihat atau menyaksikan ketoprak ya itu. Jadi film drama ya ketoprak itu. Itu dalam ketoprak itu biasanya ada ini apa namanya pasukan itu ya, pasukan berkuda yang mengirim apa namanya sandi ataupun mungkin pesan rahasia dari kerajaan. Nah, biasanya dia akan berusaha untuk mati-matian untuk mempertahankan pesannya itu. Ya. Tapi kalau sekarang sudah beda lagi ya. Menggunakan WA masih bisa mungkin dibaca. Ya, makanya jalan satu-satunya adalah dengan menggunakan data yang terenskripsi. Ya, ini. Jadi di sini dulu ada mesin ya, mesin Enigma. Jadi perangkat enskripsi elektromagnetis ya, dikembangkan dan digunakan oleh NASA ini. Jadi untuk dikirim ya pesannya apa? Karena dulu belum ada telepon ya, jadi mengirimkan pesannya ya lewat ini. Kemudian nanti dikirim, entah itu nanti dikirim lewat darat, udara atau mungkin lewat apa pesannya. Sehingga kalau pesan ini
jatuh ke tangan orang juga dia akan butuh waktu yang agak lama untuk bisa menerjemahkan, ya. Jadi makan waktu untuk menerjemahkannya itu makan waktu. Kemudian ada juga zipper transposisi ini. Di dalam sandi transposisi ini tidak ada huruf yang diganti, ya. Ini hanya diatur ulang, ya. Jadi digeser-geser aja kalau ini. Ya, contohnya ini flag S attack at down. Ya. Ini transposasinya menjadi ini NWAD. Jadi kalau kita lihat di bawah di sini gambarnya, jadi kita nulis flag is attached at down, di sini nulisnya seperti ini. Jadi kayak pagar rel kereta api. Kemudian kita balik, ya, di sini. Kita balik bacanya. Ini NBA. Nah, jadi dibalik. Jadi apa namanya, susunannya dibalik. Ya. Jadi NBAD. Kemudian di sini ini TA. Kemudian yang di sini nanti KA, KC, ATT, A. Ya. Kemudian sini nanti T, S, AE, KNALF. Jadi ini tidak ada huruf yang diganti, tetap. Jadi huruf yang ada di sini dipakai semua. Ya. Kemudian ada juga zipper transposisi, ini substansi, ya. Ini menggantikan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ini dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi zipper substitusi. Jadi geser, ya, dia digeser. Nah, ini biasanya pola, misalnya 2n+1, geser berapa? Geser 5. Nanti yang terakhir di sini Z ini ya gesernya ke A. Jadi ada polanya gitu, ya. Atau mungkin membentuk pola sendiri. Nah, pola kuncinya ini nanti yang jadi polanya itu berupa pola, rumus, ya, atau kunci key-nya apa. Ya. Kemudian ada juga zipper substitusi yang lebih kompleks ini. Jadi dia menggabungkan, ada tabelnya seperti ini. Jadi menggunakan pergeseran kunci, ya, polialfabetik yang berbeda untuk setiap huruf teks. Jadi pergeseran kunci yang berbeda, ya, diidentifikasi menggunakan kunci bersama. Jadi geser. Ya. Contohnya ini di sini. Misalkan di sini tadi flag is attached at down, di sini kata kuncinya adalah nih script key. Ya, script key. Maka di sini akan dipasangkan antara F dan S. Ya. Nah, F dan S. Di sini F, ini, ya, F dan S. Nah, ini. Maka F dan S. Nah, ini. Maka dia akan menghasilkan huruf X di sini. Ya, di sini dia akan menghasilkan huruf X. Kemudian yang di sini nanti L dan E. Ya, nanti di sini menghasilkan huruf P. L dan P, ya. P, ya. L dan P. Nah, ini menghasilkan huruf apa ini? L dan P, ya. A, ya. Oh, L dan E, sorry. L dan E. L dan E. Nah, ini menghasilkan huruf P, ya. Kemudian selanjutnya A dan C menghasilkan huruf E. A dan C menghasilkan huruf C, ya. Di A dan C. Nah, ini menghasilkan huruf C, ya, gitu. Jadi seperti ini. Jadi ini lebih kompleks, ya. Jadi kita di sini bisa menggesernya, ya, itu. Kemudian ada juga sandipad. Ini sekali pakai, ya. Ini
tahun ini. Jadi dia menggunakan ini basisnya mesin kalau ini ya. Nah, digabungkan karakter dengan mesin pesan plain text. Kemudian nanti dari sisi sana juga ada nanti untuk membaca ya, menguraikan ciphertext, kunci pita kertas yang sama digabungkan ya. Karakter demi karakter akan menghasilkan plain text. Jadi setiap kaset hanya digunakan sekali karena namanya nama pad satu kali. Jadi beberapa kesulitan pendekatan dalam menggunakan bantalan ya, satu kali di dunia nyata. Jadi ini hanya sekali aja. Sekali ditulis ya sudah tidak bisa dipakai lagi. Kemudian cara membaca sandi. Nah, membaca sandi ini juga ada namanya kode cracking ya. Cryptanalysis ya ini. Praktek dan studi untuk memecahkan makna informasi transkripsi ya. Jadi tanpa akses ke kunci rahasia bersama ini. Ini juga dikenal dengan pemecah kode ya. Nah, sepanjang sejarah ini ada beberapa contoh ya, kriptoanalis. Jadi sandi Vigenre ini yang benar-benar aman sampai dipecahkan pada abad ke-19. Ini. Kemudian Mary, ini dari Ratu Skotlandia. Jadi dia merencanakan menggulingkan Ratu Elizabeth ya. Tapi pesan transkripsinya itu sudah diketahui ya, sehingga dia mendapatkan hukuman ya. Kemudian komunikasi transkripsi enigma digunakan oleh Jerman ya untuk menavigasi dan mengarahkan U-boat ya ke Atlantik ya. Jadi tapi di sini juga bisa dipecahkan ya komunikasi transkripsinya tadi. Nah, ini contoh. Ya. Kemudian metode cracking di sini ada brute force method ya. Ini penyerang mencoba setiap kunci yang mungkin mengetahui bahwa pada akhirnya adalah salah satunya akan berfungsi gitu. Coba gitu ya. Dicoba mungkin salah satunya mungkin akan berhasil gitu ya. Dicoba terus. Kemudian ciphertext method ini penyerang ini memiliki ciphertext. Jadi data-data yang transkripsi dari beberapa pesan ya, transkripsi tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang plain text. Jadi tidak mengetahui tentang plain text yang mendasari. Jadi metodenya ini. Jadi yang penting kita tuh punya data-data yang transkripsi. Nah, tinggal itu dipecahkan ini apa gitu. Udah ada gitu ya. Kemudian no plain text method. Nah, ini penyerang memiliki akses ciphertext ya dari beberapa pesan dan mengetahui sesuatu tentang plain text yang mendasari ciphertext tersebut. Jadi di sini ada ini ya. Jadi penyerang memiliki akses ciphertext dan mengetahui sesuatu tentang plain text yang mendasari. Jadi dia bisa ini bisa mengetahui. Jadi penyerang ini memiliki memang ciphertext dan mengetahui plain text-nya. Kemudian ada Gaussian plain text. Nah, Gaussian plain text ini penyerang memiliki data mana yang dienkripsi oleh perangkat enskripsi dan mengamati output ciphertext-nya. Ya. Kemudian ada juga Gaussian ya, Gaussian method, Gaussian ciphertext method ya. Ini. Penyerang dapat memiliki
ciphertext yang berbeda untuk dideskripsi dan memiliki akses ke plaintext yang dideskripsi. Nah, meet in the middle method ini penyerang mengetahui ya bagaimana dari plaintext dan ciphertext yang sesuai. Ya. Jadi ini metode-metode di dalam cracking code ya. Jadi dalam apa namanya dalam membongkar ya, sandi ya, membongkar sandi ya. Kemudian contoh kode cracking di sini memilih metode cryptanalysis ini mempertimbangkan kode transkripsi, dasar cipher ya. Kemudian cara terbaik untuk memecahkan kodenya adalah dengan menggunakan ini dengan kekerasan ya. Jadi karena hanya ada 25 putaran yang mungkin ya. Jadi upayanya relatif kecil ya untuk mencoba putarannya ini ya. Nah, ini bisa juga menggunakan apa namanya? Pendekatan yang lain adalah dia menggunakan pendekatan ini karakter ya. Jadi dilihat pola ini, pola grafiknya. Di sini the graphs outline frequency letter in the English language. Jadi dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Contohnya misalkan letter E, T, dan A itu sangat populer digunakannya. Ya. A, E, sama T ya, itu. Karena dia menggunakan bahasa Inggris. Mungkin kalau bahasa Indonesia mungkin A, E, I, U, E, O. Nah, jadi konsonan ya, vokal ya, vokalnya yang paling banyak digunakan. Kemudian kriptologi. Nah, ini kriptologi ini membuat dan memecahkan kode rahasia. Ini kriptologi. Ini memang metode ya, ini kriptologi, pengembangan dan penggunaan kodenya. Kemudian ada kriptoanalisis, ini memecahkan kodenya. Jadi kriptologi, ini kriptografi dan kriptoanalisis. Ya. Ini ada hubungan simbiosis antara dua disiplin ya, karena masing-masing ini membuat yang lebih kuat ya. Jadi Organisasi Keamanan Nasional ini mempekerjakan praktisi dari kedua disiplin ya. Jadi yang satu dia akan mengembangkan dan menggunakan kode seaman mungkin, yang satunya berusaha untuk memecahkan kodenya ini. Ya. Jadi saling melengkapi gitu ya. Jadi memang ada ilmunya, disiplin ilmunya. Ya, biasanya ini dipakai ini kriptoanalisis sering digunakan di pemerintahan untuk pengawasan militer atau diplomatik atau perusahaan-perusahaan untuk menguji apa namanya kekuatan ya, keamanan atau kekuatan dalam mengeksploitasi kelemahan dari situs. Nah, kriptoanalisis ini merupakan individu yang melakukan atau memecahkan kode rahasia. Jadi contohnya deskripsi pekerjaan ditampilkan pada gambar. Sementara kriptoanalisis ini sering dikaitkan dengan tujuan yang tidak benar. Ya, biasanya hacker itu dikaitkan dengan hacker ataupun yang lainnya. Jadi dan ini merupakan fakta ironis ya kriptografi ini ya, untuk membuktikan bahwa algoritma apapun itu aman sebetulnya ya, dan dapat dibuktikan bahwa itu tidak rentan terhadap kriptoanalitik. Nah, ini rahasianya dalam kunci ya. Di sini ada penggunaan integrity, authenticity, dan confidentiality. Ya. Dalam dunia komunikasi jaringan itu autentifikasi, integritas, dan kerahasiaan ini
diimplementasikan dalam banyak cara ya. Ya, berbagai protokol, algoritma, kemudian pilihan protokol dan algoritma yang bervariasi. Ya, itu kalau di dalam jaringan. Nah, kemudian ini adalah lab ya, lab exploring encryption method ya. Jadi di sini ada semacam kayak tugas labnya ya. Jadi di sini ada kayak tugas labnya. Jadi di sini kita diminta nanti menggunakan Vigenry Cipher ya. Jadi create Vigenry Cipher encryption message ya di sini. Nah, backgroundnya adalah ini. Nah, kemudian di sini ada apa namanya message yang transkripsi, kata yang transkripsi. Ya. Kemudian dengan menggunakan keyword TCP/IP ini artinya apa? Nah itu, jadi kita harus mengartikan ini apa. Ya, jadi dengan ini mengartikan apa? Nah sebetulnya ini dengan menggunakan yang tadi ya tabel tadi itu. Nah ini, jadi nanti kalau misalkan di sini TCP/IP ya berarti ini nanti dimasukkan semua ya. Jadi nanti di bagian sini ini ada kolomnya. Nah ini berarti di sini nanti dituliskan ya, dituliskan. Nah ini misalkan di sini nanti T ya, di sini C, ya, tulisannya mana nih? Ya, C. Nah tulisannya tidak jelas ini. Ya, jadi nanti masukkan sini TCP/IP, TCP/IP terus. Kemudian yang sini message transkripsi. Nah nanti T ini di sini apa padanannya? Berarti kan di sini kita padanannya adalah T sama G. Nah, T sama G itu menghasilkan apa? Ya, di sini T sama G. Di sini T, mana T? Nah, ini T sama G. Nah, ini tulisannya melencengnya jauh ya. G. Nah, di sini G. Nah, T sama G ini nanti ini ya. Gitu. Jadi nanti mengandung arti apa itu nanti? Di sini T sama G. Jadi ini ditulis ya. T sama G. Kemudian yang ini nanti G sama C. Nah, itu. G sama C atau C sama G. Ya. Jadi sorry, berarti T sama G ya, berarti nanti C sama G. Nah, itu nanti mengandung arti apa? Jadi nanti ini bisa dipecahkan ya di sini. Artinya apa? Ketemunya apa? Jadi di kolom ini nanti diisi. Ya. Diisi. Nah, nanti decrypt-nya ketemu di sini. Ya. Nah, ini adalah metode menggunakan Vigenry. Ya. Tapi ada yang di sini tuh yang sudah ada yang menggunakan apa namanya tools ya. Jadi di sini disediakan ada tools ini. Jadi tinggal dimasukkan aja di sini. Misalkan ini tadi inskripsinya apa? Nah, ini inskripsinya kan ini ya. Nah, ini inskripsinya ini tinggal kita copy, kita masukkan di sini. Nah, ini link toolnya tadi ya, Ctrl V, Ctrl V. Nah, kemudian key-nya apa di sini? Di sini tadi adalah TCP/IP. Nah, ini. Ya. Jadi nanti di sini tinggal decode ya, decode. Bukan encode ya, encode karena ini sudah di encode ya. Jadi kita decode ya, tinggal decode. Nah, ternyata tulisannya adalah net security. Nah, jadi hasilnya ini adalah net security. Tapi kalau kita mau kembalikan lagi ya bisa di sini. Ini kalau copy, taruh sini, Ctrl V, kemudian kita encrypt. Nah, betulnya ini tadi GG-an ya, gitu. Jadi itu adalah gambaran ya, gambaran. Nanti kalau misalkan Anda mau
dicoba ini harus ditulis ya, ditulis di sini nanti tulis TCP/IP. Jadi ini tekniknya seperti ini tekniknya. Kalau tadi sudah menggunakan tool kita tidak tahu tekniknya ya, gitu. Oke ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan terakhir ini. Dan saya umumkan sekali lagi nanti untuk pertemuan minggu depan minggu tenang ya, itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Dan tadi untuk link YouTube-nya menit pertama langsung putus ya. Jadi ini nanti saya unggah ulang untuk rekamannya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai ketemu di pertemuan yang lainnya.